Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Santet Telu Jawa bagian yang terakhir. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Malam ini tentu mereka tidak akan bisa tidur nyenyak, terutama Santoso yang terlihat duduk di ruang tamu sembari membuka catatan keuangannya. Sementara Mbak Urip terlihat tertidur bersama Panggi di depan TV. Pak Slamet yang melihat juragannya belum tertidur berinisiatif menawarkan kopi. Santoso pun mau dan mereka pun duduk berdua di ruang tamu itu. Santoso yang terlihat kalut dan tidak fokus seketika langsung berkata, "Kalau aku mengira ini ulah bowo Thomas," kata Santoso kepada Pak Slamet. Pak Slamet hanya menjawab, "Bisa saja mas, tapi kita harus mikir bagaimana caranya membentengi rumah ini." Sampai akhirnya percakapan itu berakhir dan mereka beranjak untuk tidur. Santoso tidur di kamarnya dan Pak Slamet tidur di kursi sofa ruang tamu itu. Beberapa jam kemudian, sekira jam 2 malam, Pak Slamet yang sebenarnya masih tidur-tidur ayam, pandangannya dialihkan oleh sosok yang tiba-tiba terlihat duduk di depannya. Pak Slamet yang kaget segera beranjak dan duduk. Sembari mengusap matanya, Pak Slamet terus memandangi sosok yang berada kira-kira 2 meter dari tempatnya. Karena suasana agak gelap, sosok itu tidak terlihat jelas. Hanya bayangan hitam yang nampak duduk mematung di kursi itu. Dengan terbata-bata dan berbisik, Pak Slamet berkata, "Mbok, lagi apa?" Pak Slamet mengira sosok yang duduk itu adalah Mbok Urip. Tapi setelah Pak Slamet bertanya pada sosok itu, dengan perlahan sosok itu mendongakkan kepalanya. Dan terlihat kini wajahnya yang terang, entah apa yang menerangi wajah itu. Di sini Pak Slamet yang terpaku, tapi masih mencoba berani. Dengan terbata-bata, Pak Slamet berdoa sebisanya, sambil terus memandangi sosok itu dengan secuil keberaniannya. Semakin terlihat jelas sosok itu rambutnya panjang terurai, tanpa wajah tapi memiliki mulut. Sosok itu sedikit maju mengarahkan telinganya, seakan menyimak Pak Slamet yang tengah berdoa dengan terbata-bata. Dan dengan nada mengejek namun berbisik, sosok itu berkata kepada Pak Slamet, "Apa perlu aku bantuin berdoa?" Seketika Pak Slamet tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu. Dia ingin lari tapi tubuhnya sulit untuk digerakkan. Sementara sekarang Pak Slamet menunduk tidak mau melihat sosok itu lagi. Dan beberapa saat kemudian, "Salam buat majikanmu ya," sosok itu berkata lagi, kemudian menghilang. Tanpa sadar, Pak Slamet yang ketakutan sampai kencing di celana. Keesokan harinya pun Pak Slamet mengalami sakit. Mungkin karena shock dengan kejadian semalam. Mbok Urip sepertinya menyadari dengan sakitnya Pak Slamet yang tiba-tiba itu. Hingga akhirnya Pak Slamet pun bercerita kepada Mbok Urip tentang apa yang dialaminya semalam. Di sini mereka semakin yakin kalau ini benar-benar teluh. Tapi mereka memutuskan untuk tidak bercerita dulu kepada juragannya, takut menambah pikirannya. Pak Slamet sakit kurang lebih selama 3 hari, kemudian berangsur membaik. Beberapa hari kemudian ada kejadian lagi. Entah ini berhubungan juga dengan teluh itu atau tidak. Yang jelas ini adalah musibah yang cukup membuat Santoso terpuruk. Gudang yang ia beli dari pelanggan itu kini terbakar habis dalam semalam.
Entah apa penyebabnya, yang jelas malam itu rumah Santoso diketuk oleh beberapa warga yang mengabarkan kalau gudangnya kebakaran. Setelah kejadian itu, dengan terpaksa Santoso menutup salah satu gudangnya dan meliburkan beberapa karyawannya. Nampaknya kenaasan masih saja menimpa keluarga Santoso, karena sekitar seminggu kemudian setelah kebakaran, Panggi, anak satu-satunya, kini masuk rumah sakit. Hidung serta mulutnya pendarahan dan sangat sulit diberhentikan. Setelah diperiksa dan pendarahannya berhasil dihentikan, dokter tidak berhasil menemukan apa penyebabnya. Karena Santoso khawatir, Panggi pun tetap dirawat inap di rumah sakit selama 2 hari dengan ditunggui oleh Mbok Urip. Dan di sini Mbok Urip mengalami kejadian seram. Kejadiannya di malam kedua ketika Mbok Urip menunggui Panggi di rumah sakit. Malam itu entah jam berapa, Mbok Urip yang duduk ketiduran di ranjang Panggi dengan kepala yang merebah ke tangannya yang menyilang. Dalam tidurnya yang sebenarnya kurang nyaman itu, tiba-tiba Mbok Urip merasa ada yang membelai-belai kepalanya. Karena dikira Panggi, Mbok Urip seketika membangunkan dirinya. Dan dengan setengah kantuk, dia berkata, "Ada apa, Mas?" tanya Mbok Urip kepada Panggi. Tapi di sini Mbok Urip heran karena Panggi terlihat tertidur nyenyak dengan posisi miring membelakanginya. Dan setelah itu terdengar suara dengan nada membisik tepat di telinga Mbok Urip. "Tidak apa-apa." Dia yang kaget langsung menoleh, tapi tiada siapa-siapa. Suasana ruangan itu nampak sepi karena kebetulan Panggi dirawat di ruangan VIP. Ruangannya juga terang. Mbok Urip menoleh ke seluruh ruangan, namun matanya terhenti di sebuah lemari kecil yang sepertinya pintunya perlahan membuka sendiri. Mbok Urip yang penasaran terus mengamati, sementara tiba-tiba muncul suara. "Aku di sini." Suara itu muncul dari lemari kecil yang pintunya semakin lebar terbuka. Dan dengan berani Mbok Urip menjawab perkataan itu. "Siapa kamu? Pergi dari sini," jawab Mbok Urip. Lemari itu semakin terbuka lebar, dan menurut Mbok Urip di situ muncul kepala tanpa wajah, namun memiliki mulut, persis seperti yang dikatakan Slamet tempo hari. Perlahan kepala itu keluar dan menunjukkan seluruh tubuhnya besar sekali. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Sepertinya ini sosok wanita, jemarinya panjang. Begitu juga kukunya menggelit seperti menari. Dan beberapa saat kemudian dengan lantang sosok itu berkata, "Aku samber nyawa, aku mau jenguk." Melihat Panggi yang terbaring, Mbok Urip mencoba untuk tidak gentar dan berkata, "Tidak perlu, pergi kamu dari sini," jawab Mbok Urip sambil memegang pispot logam di tangannya. Tapi sosok itu malah tertawa-tawa. Mbok Urip yang sudah kacau balau pikirannya pun melemparkan pispot ke arah sosok itu sambil berkata, "Allahu Akbar." Dan sosok itu pun seketika menghilang. Mbok Urip pun menangis meringkuk di lantai. Di sini sebenarnya Mbok Urip merasa sangat ketakutan. Ternyata gangguan itu belum selesai. Beberapa saat kemudian Mbok Urip dibuat semakin menangis ketika terdengar suara wanita bernyanyi lagu Jawa. Suaranya merdu dan mendengung di ruangan itu. Mbok Urip pun menutup kedua telinganya. "Sudah, tolong sudah." Hingga suara itu pun berhenti seiring azan subuh yang mulai terdengar.
Nampak lalu lalang aktivitas di rumah sakit sudah mulai terdengar. Segera Mbak Urip membuka pintu dan duduk di kursi depan ruangan perawatan. Dia tampak pucat dan lesu, sungguh ini malam yang berat. Untung di pagi harinya Panggi sudah bisa diperbolehkan untuk pulang. Sesampainya di rumah ada yang berubah dalam diri Panggi. Dia sekarang pendiam, tidak seusil kemarin. Untuk seukuran anak dia nampak seperti orang dewasa. Sekira 4-5 hari berlalu, Panggi kini sangat rajin mengaji. Terlihat setiap dia yang selalu siap dengan baju kokonya. 1 jam sebelumnya menunggu guru ngajinya di ruang tamu. Panggi mulai ngeyel mengajak ayahnya untuk sholat tepat waktu. Perubahan yang sangat baik, bisa dibilang 180 derajat. Tidak seperti dulu yang manja dan agak pemalas. Tapi ternyata perubahan Panggi ini merupakan buang tabiat. Kata orang Jawa, seorang akan berubah sikap dan sifatnya saat menjelang ajalnya. Karena tiba di suatu hari, waktu itu sore setelah Panggi mengaji, listrik kebetulan padam. Sementara Panggi masih ada tugas sekolah yang harus dikumpulkan esok hari. Akhirnya Panggi pun mengerjakan PR-nya dengan menggunakan teplok atau lentera. Diletakkanlah 2 lentera di samping meja belajarnya. Panggi pun belajar dengan ditemani ayahnya. Sementara Pak Slamet sedang sibuk menyalakan lampu Petromax di halaman belakang. Sampai beberapa saat kemudian Santoso meninggalkan Panggi untuk merokok di halaman belakang, sambil melihat Pak Slamet yang terus mengutak-atik lampu Petromax itu yang tidak kunjung berhasil dinyalakan. Dan tiba-tiba terdengar suara duar dengan diiringi suara teriakan. "Panggi!" Santoso dan Pak Slamet yang mendengarnya segera menghampiri ke kamar Panggi. Dan apa yang terjadi? Di situ kepala Panggi sudah berkobar dengan api. Panggi terus berlari tidak berarah di kamarnya sambil berteriak kesakitan. Di sini Santoso langsung mengambil selimut dan mengelungkupkan kepala Panggi. Tapi setelah dibuka, nampaknya api belum juga padam. Dan dari belakang Mbak Urip memeluk Panggi dengan handuk basah. Apinya pun mulai padam. Tapi nampaknya Panggi sudah terluka cukup parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi 2 hari kemudian Panggi meninggal menyusul kakaknya Ningrum dan juga ibunya Lasmini setelah sempat kesulitan bernafas karena paru-parunya telah dipenuhi dengan kepulan asap. Kejadian itu sangat cepat. Bagaimana caranya lentera yang ada di samping mejanya itu pecah dan mengenai kepala Panggi? Itu pun masih menjadi misteri. Kejadian itu pun semakin meyakinkan Santoso tentang teluh yang kejam ini. Lantas bagaimana kabar Mbah Mangun yang dulu ingin datang lagi ke rumah? Ternyata sejak kejadian sore itu Mbah Mangun sempat sakit. Menurut cerita Pak Slamet, Mbah Mangun sempat bertarung dengan sosok jin wanita tanpa wajah itu. Kita sebut saja Samber Nyowo. Tapi di sini Mbah Mangun menganggap teluh ini terlalu kuat kalau harus dihadapinya seorang diri. Karena inilah Mbah Mangun tidak menepati janjinya untuk datang kemudian hari. Kembali ke cerita, masa berkabung kepergian Panggi masih hangat. Belum sampai 7 hari, di sini Santoso nampak gusar dan marah. Dia sama sekali tidak berkonsentrasi dalam membaca tahlil untuk anaknya. Sampai akhirnya Santoso terlihat agak berlari menuju belakang rumah.
Mbok Urip yang berpapasan di dapur segera memberitahukan itu kepada Pak Slamet. Ternyata Santoso sedang mengobrak-ngabrik ruang perkakas dan mengambil sabit kemudian berlari lewat samping rumahnya. Pak Slamet mengejar sambil memberitahukan itu kepada warga yang masih berada di rumah selepas tadi acara tahlilan. "Mas Santoso ngamuk," begitu kata Pak Slamet. Warga kini berhamburan mengejar Santoso yang ternyata pergi ke rumah Bowo. Untung di situ ada pagar pembatas. Di depan pagar pembatas, Santoso berkata, "Keluar kamu, sudah cukup yang sekarang. Kalau berani hadapi aku langsung, ayo saling bunuh," ancam Pak Santoso. Warga sama sekali tidak berani mendekat, karena Santoso ini memang sosok yang sangat dihormati di desa itu. Hanya Pak Slamet yang berani mendatanginya perlahan. "Sabar mas, eling," kata Pak Slamet. "Tidak bisa mas," jawab Pak Santoso. Tapi untungnya Mbah Mangun datang merangkul dan menenangkan Santoso. Sambil merebut sabitnya dengan perlahan Mbah Mangun berkata, "Sudah, yang sabar, kita tidak bisa membuktikannya. Bisa-bisa kamu nanti di penjara," ujar Mbah Mangun. Tapi baru saja suasana meredam, Bowo malah keluar dari rumahnya. Dengan mukanya yang pucat, dia berkata, "Ada apa Santoso?" Sontak emosi Santoso kembali memuncak. Namun kini dia berhasil dipegangi oleh para warga. Nampaknya Bowo sangat ketakutan dan terus berkata, "Aku benar-benar tidak tahu." Tapi di ujung pembicaraan tampaknya Bowo keceplosan dengan berkata, "Kalau aku punya salah, aku minta maaf." Dengan permintaan maaf ini tentunya sedikit menjelaskan bahwa memang Bowo lah si pengirim teluk itu. Pendapat ini juga diperkuat oleh karena memang dari dulu keluarga Pak Carik, ayahnya Bowo ini, memang terkenal suka main halus dengan para orang yang tidak disukainya. Orang satu desa juga tahu itu. Cuma karena hal seperti itu memang sulit untuk dibuktikan, akhirnya cuma menjadi omongan belaka. Warga sempat mengira sejak kematian Pak Carik ayahnya, Bowo sudah hilang tajinya. Tapi ternyata sifat itu menurun kepada anaknya. Singkat cerita, setelah berhasil ditenangkan lagi, segera Santoso diajak pulang oleh Mbah Mangun dan Pak Slamet. Sampai di rumah, Santoso kembali menangis, menangisi kehidupannya yang begitu tragis. Di sini Mbah Mangun mencoba menenangkannya dan berjanji akan menangani masalah ini dengan mengajak temannya. "Sementara kamu baca ini dulu," kata Mbah Mangun sambil menyodorkan sebuah kertas bertuliskan sholawat Nariyah, dan Mbah Mangun pun berpamitan. Malam itu pun dilewati oleh Santoso, Pak Slamet dan Mbok Urip dengan datar dan sangat hampa. Mereka tidak terlihat saling berbicara, seakan bingung mencari topik yang pas untuk dibincangkan. Terlihat Santoso dengan muka sayu terus memegang tasbih sembari membaca sholawat Nariyah di kertas yang tadi diberikan oleh Mbah Mangun. Menit dan jam pun berlalu, Santoso masih terlihat bersikir di depan ruang TV, sementara Pak Slamet sedang merokok di belakang rumah. Dan tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara wanita bernyanyi dengan syair Jawa. Pak Slamet langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Mbok Urip yang sepertinya juga mendengarnya terlihat berlari kecil dari pavilion menuju rumah utama. Segera mereka berdua menemui juraganya yang nampak kaget karena Santoso juga mendengar suara itu. "Dengar gak mas, Mbok?
Tanya Santoso, sembari mereka saling mendekatkan telinga untuk mengamati. "Nggih Mas," jawab Pak Slamet dan Mbok Urip. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk menutup semua pintu dan jendela. Mereka kini duduk merapat bersama di ruang TV. Suara orang bernyanyi itu masih ada seakan mengitari rumahnya. Santoso sangat ketakutan, terlihat dia terus memegangi tasbihnya dan berdoa. Mbok Urip dan Pak Slamet pun hanya menunduk komat kamit melafalkan doa entah apa yang dibacakan. Tapi pelan suara nyanyian itu berubah menjadi suara tangis. Tangisannya sangat pilu terisak-isak dan sesekali meraung seakan merasakan sakit. Mereka bertiga pun terus berdoa hingga suara itu hilang sekitar jam 2 malam. Mereka yang ketakutan pun tidur di satu tikar di depan TV hingga esok hari pun tiba. Mbok Urip yang masih takut teringat kejadian semalam kini terlihat enggan melakukan pekerjaannya. Begitu juga Pak Slamet, Santoso juga terlihat lesu. Mereka masih duduk berdiam bertiga di ruangan itu. Hingga akhirnya Santoso bercerita kalau semalam dia bermimpi ditemui oleh anak dan istrinya Lasmini, Ningrum dan juga Panggi. Dalam mimpi itu Panggi dan Ningrum anaknya hanya tersenyum. Namun Lasmini istrinya berbicara kepada Santoso, "Yang sabar dan ikhlas ya Mas, aku sama anak-anak sudah enak, kamu pasti bisa menghadapi." Sambil menangis Santoso menceritakan mimpi tersebut. Singkat cerita malam harinya Mbah Mangun pun datang, namun ia datang sendiri. Pak Slamet pun menanyakan kepada Mbah Mangun. "Di mana temannya, Mbah?" tanya Pak Slamet. "Pada tidak berani menghadapi. Sudah, aku sendiri saja yang menghadapi. Kamu jangan lupa bantu doa ya," jawab Mbah Mangun. Pak Slamet hanya mengiyakan saja sambil menelan lidah. Mbah Mangun pun meminta Mbok Urip untuk mengambil garam krosok. Dibawalah garam itu oleh Mbah Mangun mengelilingi rumah sembari uro-uro atau bernyanyi lagu Jawa. Santoso, Pak Slamet dan Mbok Urip hanya diam menunggu di dalam rumah. Setelah selesai Mbah Mangun pun masuk lagi ke dalam rumah. Dan di sini beliau sendiri bercerita. Dulu waktu Mbah Mangun masih muda, baru saja lulus dari pesantren, jin samber nyawa ini sempat menghabisi keluarga Pak Cokro, sampai tidak ada satupun yang tersisa. Pak Cokro adalah kandidat pemenang waktu pemilihan lurah di tahun 60-an, yang mana lawannya yang kalah adalah Pak Carik, yaitu ayahnya Bowo. Diduga kuat pengiriman telu ini dilakukan oleh Pak Carik. Tapi memang hal seperti itu sangat sulit sekali dibuktikan. Sejak saat itu tidak ada lagi warga yang mau berurusan dengan Pak Carik. Jadi di sini mulai terang kalau yang mengirim santet telu adalah Bowo. "Apa perlu dibalikan saja, Mbah?" kata Santoso. "Tidak perlu, Nak. Kita tidak ada bedanya kalau mengembalikan telu itu kepada si pengirim," jawab Mbah Mangun. "Intinya kita tidak perlu membalas. Kalau kita membalas, kita sama jahatnya." Tidak terasa mereka berbincang cukup lama, hingga akhirnya pembicaraannya dihentikan oleh suara ketukan di pintu depan rumahnya. Terlihat bayangan siluet di pintu kaca, nampaknya ada orang yang datang. Pak Slamet yang membukanya seketika bingung, ketika dia tidak melihat siapapun di depan pintu. Dia yang mulai merinding pun menghampiri Mbah Mangun dan berkata, "Kok tidak ada siapa-siapa ya, Mbah?" tanya Pak Slamet. "Tidak apa-apa, Mat. Itu teman kita.
jawab Mbah Mangun sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian Mbah Mangun pun meminta sapu lidi kepada Mbok Urip sambil membaca Al-Quran kecil di tangannya. Mbah Mangun keluar menyapu-nyapu halaman. Pak Slamet yang mengikuti di belakang bersama Santoso pun sesekali disuruh mengambil rambut yang berceceran di tanah. Rambut siapa ini? Batin mereka berdua sembari mengambilnya dengan sapu tangan. Sampai akhirnya Mbah Mangun berhenti di suatu titik, tepat di bawah rimbunan tanaman sirih. Ambil pacul sana, Mat, suruh Mbah Mangun. Setelah itu Mbah Mangun menyuruh Santoso untuk menggali titik yang sudah ditunjukkan olehnya. Setelah digali cukup dalam sekitar 80 cm ditemukan bungkusan kain kafan yang cukup besar. Baunya sangat busuk. Mbah Mangun segera menyuruh membawa bungkusan itu menuju teras rumahnya. Dan di sini terlihat Mbah Mangun yang tampak limbung, hidungnya mengeluarkan darah. Pak Slamet yang melihatnya sempat berkata, "Tidak apa-apa kan, Mbah?" tanya Pak Slamet. "Tidak apa-apa," jawab Mbah Mangun sembari menutup hidungnya dengan sapu tangan. Akhirnya bungkusan itu dibuka di teras. Isinya adalah 7 butir telur ayam Jawa dan beberapa kertas yang dituliskan Arab Pegon. "Intinya ketangkep," kata Mbah Mangun. Beliau meminta pungutan rambut-rambut yang tadi dan menyatukan di satu kain itu. Sampai akhirnya sembari membaca ayat kursi, Mbah Mangun membakar rambut itu. Sampai terdengar jeritan wanita, suaranya terdengar seperti dari kejauhan. Ketika rambut itu dibakar, kemudian kertas-kertas bertuliskan Arab Pegon itu juga dibakar. Dan setelah itu giliran telur-telur itu dibuka. Setelah dibuka, isi telur itu hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk. Mbah Mangun pun membuka telur itu satu persatu, sembari terus membaca ayat kursi sampai semua telur itu habis. Dan setelah itu Mbah Mangun membakar semuanya. Santoso di sini nampak keheranan dengan semua hal ini. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Akhirnya proses pembersihan itu pun berakhir. Mbah Mangun kembali masuk ke dalam rumah bersama Santoso, Pak Slamet dan juga Mbok Urip tentunya. "Insya Allah ini sudah bersih," kata Mbah Mangun. Mereka pun kembali berbincang bersama di ruang tamu itu dengan topik yang agak menggembirakan tentunya. Apakah telur itu berhasil dihentikan? Nampaknya masih tersisa, karena tengah malam setelah Mbah Mangun berpamitan pulang, terjadi lagi serangan telur itu. Tiba-tiba saja gelas bekas minuman mereka yang ada di meja meledak. Dan seiring dengan itu tubuh Santoso terpental kira-kira 3 meter. Santoso nampak meringkuk di sudut ruangan, menunduk dan memuntahkan darah hitam. Pak Slamet segera menghampiri dan memapahnya menuju kamar. Sementara dengan Mbok Urip segera berlari menuju rumah Mbah Mangun. Sesampainya di rumah Mbah Mangun, Mbok Urip langsung mengajak Mbah Mangun merapat ke rumah Santoso. Dan sesampainya di sana terlihat Pak Slamet yang tengah menunggu dengan muka panik di depan rumah. "Juragan kesurupan," kata Pak Slamet panik. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Di situ terlihat Santoso sedang merangkak, tapi tidak dalam penglihatan Mbah Mangun, karena di sini beliau sama sekali tidak melihat Santoso, melainkan rupa jin. Di sini beliau sama sekali tidak melihat Santoso, melainkan rupa jin samber nyawa itu. "Mangun," kata sosok jin yang berada dalam raga Santoso itu.
dengan suara yang lemah dan parau. "Aku mengaku kalah, sekarang leburkanlah aku," kata jin itu kembali. Di sini Mbah Mangun hanya memegang tasbih sembari terus bersikir. "Tobat kamu, tobatlah kepada Tuhan yang Maha Tinggi," kata Mbah Mangun. "Sudah berapa kehidupan yang kamu sengsarakan, sekarang mintalah ampunan," timpah Mbah Mangun. "Maaf, aku sudah kapok, tolong leburkan aku," ujar sosok itu lagi. Pak Slamet nampak takut sekaligus heran. Santoso juraganya yang waktu itu berusia 45 tahunan itu tampak sangat tua ketika kerasukan. Tampaknya kehebohan di rumah Santoso ini terdengar oleh warga sekitar hingga ada beberapa yang berdatangan. "Aku mengaku kalah, sekarang leburlah aku," kata jin yang ada dalam tubuh Santoso itu kembali. Akhirnya Mbah Mangun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dan mengeluarkan jin yang ada di tubuh Santoso tersebut. Namun ada satu kata yang terucap sebelum jin itu keluar, yaitu "Aku tidak bisa mati." Sampai akhirnya Santoso pun kembali sadar dengan memuntahkan cairan hitam yang berbusa. Dan disinilah Telu ini telah benar-benar berakhir. Telu Jawa ini dahulu dikenal dengan nama Telu Pring Sedapur, dengan media jin yang dikirim untuk memberikan penyakit dan mempengaruhi pikiran yang dituju. Biasanya tidak ada yang berhasil selamat dari telu ini. Nyatanya kurang dari setahun keluarga Santoso habis. Namun di sini Santoso berhasil selamat. Di tahun 1994, Santoso menutup bisnis cengkehnya dan beralih ke usaha yang lain, serta sempat menikah lagi, memiliki satu anak, dan beliau meninggal di tahun 2014-an. Waurip bukan nama sebenarnya. 1 tahun setelah selamatnya Santoso, beliau pulang ke tempat asalnya di Wonosari, Gunung Kidul. Dan Pak Slamet terakhir saya bertemu sekitar 3 bulan yang lalu. Sebelum cerita ini dibuat, beliau masih sehat dan bahagia dengan anak cucunya, meskipun beliau sudah sepuh. Semoga saya dapat kembali bersilaturahmi. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Keluarga Santoso, santet kiriman Telu Jawa. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran yang bisa kita petik. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.